Jero, apakah sekarang kita sudah bisa mulai pengelukatannya? Tentu saja. Tetapi sebelum melukat di Beji Saptagangga, pengunjung wajib mengetahui prosedur apa saja yang diharuskan ketika melukat di pura ini. Mari saya jelaskan. Pemeda atau pengunjung yang hendak melakukan pengelukatan wajib membawa 2 atau minimal 1 buah pejati, bungkak nyu gading atau kelapa gading, dan juga canang sari untuk persembahyangan. Pertama-tama, pemeda harus ngaturang canang terlebih dahulu di palinggih catus pate, yang dimana mepiuning atau memohon izin akan melaksanakan kegiatan persembahyangan atau melukat. Selanjutnya yaitu ngaturang canang atau bersembahyang di palinggih yang baruna yang berada di sebelah timur. Setelah itu, pemedak bisa mengambil pejati dan juga kelapa gadingnya untuk mulai melukat di tempat pengelukatan Ida Batara Wisnu atau pengelukatan Dasemala. Di pengelukatan ini akan dilebur segala dasemalanya oleh Ida Resi dengan mantra-mantranya. Kemudian pemeda akan diarahkan turun ke campuhan, yaitu pengelukatan di pertemuan air sungai dengan air laut. Dilanjutkan dengan pengelukatan di Taman Beji atau di pengelukatan Sapta Tirta. Sebelum hendak melukat, pemeda ngaturang canang terlebih dahulu di palinggih Dewi Kuan Yin, palinggih Dewi Laksmi, dan palinggih Siwa Buddha. Baru kegiatan pengelukatan bisa dimulai. Di pengelukatan Sapta Tirta terdapat 7 pengelukatan yang terdiri dari: pertama, Iswara. Kedua, Narmada. Ketiga, Brahma. Keempat, Gangga. Kelima, Mahadewa. Keenam, Wisnu. Ketujuh, Siwalingga. Setelah melukat di Sapta Tirta selesai, akan dilanjutkan bersembahyang di palinggih Dewi Kuan Yin, Dewi Laksmi, dan Siwa Buddha. Jika semua kegiatan pengelukatan sudah selesai, pemeda wajib bersembahyang di penataran. Lalu dilanjutkan dengan bersembahyang di Gedong Ratu Ayu Manik Segara dan bersembahyang di Gedong Prabu Siliwangi. Terakhir, yaitu persembahyangan di Palinggih Siwa. Setelah itu, pemeda akan nunas tirta di 3 palinggih ular yang disimbolkan dengan Siwa, Paramasiwa, dan Sadasiwa. Kemudian akan dikenakan tilaka di dahi oleh Mahaguru sebagai tanda keberuntungan.
Jero, setelah bersembahyang di Madya dan Utama Mandala, di mana lagi pengunjung wajib bersembahyang? Nah, setelah melakukan kegiatan persembahyangan dan pengelukatan terakhir, pengunjung akan bersembahyang di areal Nista Mandala. Mari kita masuk. Akan saya jelaskan pelinggih yang ada di areal Nista Mandala. Areal Nista Mandala terdapat balai dan pelinggih yang terdiri dari Palinggih Ratu Niang Sakti, diistanakan sebagai wujud bakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasinya Ratu Niang Sakti sebagai Batara Rambut Sedana dan sering disebut dengan Dewi Melanting. Palinggih Rajapati diistanakan sebagai perwujudan menggunakan manifestasi Ida Sang Hyang Widiwasa yang menguasai roh atau atma sarwa manusia. Balai Kulkul merupakan bangunan yang agak menjulang tinggi untuk menempatkan kulkul atau kentongan. Nah, tadi penjelasan tentang Pura Campuhan Widu Segara. Semoga bermanfaat ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya ya Jero. Saya sangat terkesan dengan keunikan yang ada di pura ini. Dan saya ingin mengenal lebih dalam tentang Pura Campuhan Widu Segara ini. Baiklah, kalau begitu, Widi bisa bertemu dan melakukan wawancara dengan Jero Mangku Ketut Maliarse. Beliau adalah penulis buku Pura Campuhan Widu Segara ini. Mari. Om Swastiastu Jero, saya ingin bertanya. Pura ini diberi nama Pura Campuhan Widu Segara. Apakah ada histori atau filosofi dari nama tersebut? Secara historis atau sejarah kelahirannya, mengapa pura ini diberi nama Pura Campuhan Widu Segara? Oleh karena pura kita sudah ketahui bersama adalah tempat suci. Sekarang pura campuhan, campuhan itu adalah campuran atau perpaduan antara air laut dengan air pegunungan atau air sungai, dari sungai Ayung dengan Laut Pantai Padanggala, sehingga konsepnya adalah disebut Nyegara Gunung. Kemudian disebut dengan segara, ya segara karena kita tahu segara itu pantai atau laut, samudra. Maka disebut dengan Pura Campuhan Widu Segara, bahwa pura ini adalah tempat untuk pengelukatan, pembersihan angga sarira, suksema sarira. Karena di dalam Weda kita tahu bahwa yang namanya campuhan, baik itu campuhan yang dari sungai ke kelembutan atau sungai ke laut, itu adalah termasuk air suci, air yang dikatakan sangat untuk memberikan kerahayuan, kebersihan lahir batin bagi siapapun yang tunas atau minta untuk melukat di tempat Pura Campuhan Widu Segara. Windu itu artinya adalah kosong. Kosong itu apa? Kosong itu sunyi, nol. Siapa di tempat yang kosong? Tidak lain adalah Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Makanya Pura Campuhan Widu Segara, percampuran antara air sungai dengan air laut, kemudian anugerah dari Ida Sang Hyang Widiwasa di segara ini, maka tempat inilah disebut dengan Pura Campuhan Widu Segara, tempat untuk pengelukatan, perwatan, trimala, pancamala, kemudian juga dasamala, bahkan sarwa mala. Kapan acara piodalan di pura ini dilakukan? Ya, yang namanya pura, apalagi pura besar seperti ini, termasuk kayangan jagat, pasti ada piodalan. Piodalan Pura Campuhan Widu Segara pada mulanya sekali adalah setiap purnama kedase. Tetapi karena pawisik secara niskala dari Ida Sang Hyang Widiwasa maupun prabawannya, Maha Guru Atirenia menerima pawisik itu, lalu ada pengubahan, pemindahan dari purnama kedase ke bulan suci, hari suci, rarayangan suci Siwaratri.